Dalam memilih saham, saya akan menghindari saham-saham yang berpotensi untuk loss 100%. Ya, loss 100%. Apa maksudnya loss 100% itu? Loss 100% itu bukan hanya ketika harga sahamnya turun, itu bukan ya. Misalkan kita beli saham Unilever di tahun 2018 lalu saat harga sahamnya di pucuk, kemudian sekarang harga sahamnya jatuh 60%, kemudian kita cut loss, maka sebenarnya kita masih punya sisa modalnya sebesar 40%. Dan ketika sisa modal ini kita belikan saham yang lain, yang nantinya naik 200%, kita pun masih dapat cuan. Nah, loss 100% yang saya maksud di sini adalah ketika sahamnya disuspend, dan ketika saham yang kita pegang disuspend, ya sudah, kita akan kehilangan 100% tabungan kita karena kita tidak bisa keluar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 analisa saham yang saat ini kategorinya masih undervalue, dan beberapa diantaranya punya potensi untuk naik 1 bagger atau 100%. Untuk mendownload ebooknya, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan sekali lagi, ebook tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja. Oke, kita balik lagi ke saham yang disuspend dan membuat kita loss 100%, yaitu saham Waskita Karya atau saham dengan kode emiten WSKT. Dan saya yakin ya, pastinya kita sebagai seorang investor Waskita Karya, kemungkinan besar kita loss 100% di saham ini. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa jual sahamnya. Kejadian ini dimulai tanggal 5 Mei 2023 di mana bursa mengumumkan kepada para investor bahwa Waskita Karya tidak menyetorkan dana untuk pembayaran bunga obligasinya. Dan menurut saya alasannya ini yang sangat tidak masuk akal, yaitu saat ini perusahaan sedang dalam masa standstill. Apa itu standstill? Standstill adalah ketika perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran apapun, termasuk pembayaran bunga maupun pokok atas kewajiban keuangan perseroan terhadap seluruh pemegang obligasi dan pemberi pinjaman perbankan perseroan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, Waskita Karya ini menganggap dirinya sendiri dalam masa standstill ya, yaitu ketika perusahaan sedang dalam masa restrukturisasi semua hutang-hutangnya dan melakukan kebijakan standstill ini di mana perusahaan tidak akan membayar kewajiban apapun kepada para kreditur. Ya, bisa dibayangkan kebijakan seperti apa itu ya. Dan akhirnya pada tanggal 8 Mei 2023 bursa mengumumkan bahwa Waskita Karya disuspend. Disuspend ini ternyata tidak hanya di pasar saham saja, tapi seluruh pasar. Artinya obligasi Waskita Karya pun ya, obligasi yang diterbitkan oleh Waskita Karya pun itu juga tidak dapat diperdagangkan ya. Jadi selain saham ada obligasi yang juga disuspend. Nah, harga saham Waskita Karya disuspend di harga 202. Jadi terakhir kali harga saham Waskita Karya bertengger di harga 202 sebelum akhirnya disuspend. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa duit para investor yang tertahan di Waskita Karya ini? Berdasarkan laporan keuangan terbaru posisi kuartal 1 2023, jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat atau publik itu sebesar 7,1 miliar rupiah atau sebanyak 24,65% dari total saham yang diterbitkan oleh Waskita Karya. Dan angka 7,1 miliar lembar saham ini kalau kita kalikan 202 ya harga saham Waskita terakhir, maka ada 1,4 triliun rupiah uang investor yang tertahan di saham Waskita ini. Dan ternyata nggak cuma sampai ini saja teman-teman sekalian ya. Selain saham, yang disuspend adalah pasar obligasi, di mana ketika perusahaan Waskita Karya ini menerbitkan obligasi, maka obligasi ini pun akan dibeli oleh para investor. Otomatis uang investor ini pun juga akan tertahan ya, uang investor yang melakukan pembelian obligasi pun ini juga tertahan, dan kira-kira nilainya sebesar 11 triliun rupiah. Nah, sekarang kan pertanyaannya, siapa saja nih yang memiliki saham maupun obligasi Waskita Karya ini? Ya pasti yang pertama ya investor retail seperti kita-kita. Yang kedua, para manajer investasi yang dia melakukan pembelian saham maupun obligasi untuk dikemas ke dalam reksadana. Ya, jadi bagi teman-teman yang pegang reksadana saham yang isinya ada saham Waskita Karya, ya siap-siap nilai NAV-nya juga turun. Termasuk juga teman-teman yang pegang reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya ada obligasi dari Waskita
Waskitakarya, ya siap-siap juga nilai NAV-nya juga turun. Selain para manajer investasi, ada juga industri asuransi yang pegang saham maupun obligasi Waskitakarya maupun juga dana pensiun. Dan dramanya nggak berhenti sampai sini teman-teman sekalian ya. Satu lagi, sebelum disuspend ternyata dirut dari Waskitakarya ini menjadi tersangka korupsi yang merugikan negara kurang lebih sekitar 2,5 triliun rupiah. Nah sebenarnya kasus korupsi yang ditimpa oleh direktur utama Waskitakarya ini bukan saat beliau menjabat sebagai dirut Waskita, tapi saat beliau menjabat sebagai dirut anak perusahaan Waskita yaitu WSBP ya, atau Waskita Beton Precast. Dan juga ternyata selain dari dirut Waskitakarya, ya Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lainnya yang sebelumnya ya atau saat melakukan korupsi beliau-beliau ini masih menjabat sebagai elit dari WSBP atau Waskita Beton Precast ya. Di sini ada direktur pemasarannya, kemudian ada general manager, staf ahli, bahkan sampai pensiunan karyawan WSBP pun itu juga menjadi tersangka. Dengan amburadulnya kondisi WSBP ini juga tercermin dari pergerakan harga sahamnya, di mana di tahun 2022 lalu harga saham WSBP ini juga pernah disuspend. Sebelum akhirnya dibuka kembali dan ternyata setelah dibuka harga sahamnya bukannya naik tapi justru jatuh ke level gocap atau ke level 50, di mana kalau misalkan harga saham jatuh ke level 50 pun ya sama-sama ini akan mengakibatkan loss 100% ya. Nah, selain kasus korupsi, ternyata drama dari Waskita juga belum selesai, teman-teman ya. Bahkan saat ini BI mencurigai bahwa laporan keuangan Waskitakarya ini dimanipulasi. Ya, jadi dramanya masih berlanjut. Sebenarnya katakanlah kalau misalkan laporan keuangan Waskita sendiri ini tidak dimanipulasi, katakanlah kita percaya dengan kondisi sekarang, ya kondisi sekarang pun juga masih amburadul. Yang dimana tahun 2020 lalu DAR atau debt to equity ratio atau hutang bank maupun penerbitan obligasi dibandingkan dengan ekuitas di tahun 2020 lalu mencapai 2031%. Ya, sebelum akhirnya memang menurun di tahun 2021 sampai sekarang memang menurun, tapi rasionya masih sangat tinggi yaitu di 600 sampai 700%. Ya, jadi bisa dibayangkan hutang yang sangat besar ini bagaimana perusahaan akan membayar kewajiban-kewajibannya. Nah teman-teman sekalian, saran saya jika kita menginginkan nilai investasi kita selalu tumbuh terutama di pasar saham, maka pastikan kita memilih saham-saham yang tepat. Salah satunya adalah kondisi neraca perusahaan harus sehat, di mana perusahaan tidak ada potensi gagal bayar. Karena sekalinya perusahaan gagal bayar, maka sahamnya disuspend dan tabungan kita akan hilang 100%. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya. Salam Passive Income.